wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-waqidul qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Qala ta'ala, fahadallahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'izni wallahu yahdi man yasha ila syiratin mustaqim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa-siapa yang ditunjuki Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan siapa-siapa yang disesatkannya, maka merekalah orang-orang yang merugi. Allah itu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengembalikan permasalahan, menyelesaikan persengketaan, apapun bentuk persoalan, dia kembalikan kepada apa yang telah ditetapkan Allah. Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 178 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah zuhur rahimahullah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah zuhur rahimahullah, Allah telah menyatakan bahwa siapa-siapa yang ditunjuki Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan siapa-siapa yang disesatkannya, maka merekalah orang-orang yang merugi. Kalau begitu, mungkinkah orang yang non-muslim ditunjuki Allah? Mungkin, kalau Allah berkehendak. Mungkinkah orang-orang kafir menjadi orang-orang yang beriman? Mungkin, kalau Allah berkehendak. Kita lihat, seketika Islam itu dikembangkan secara sembunyi-sembunyi oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah selalu berdoa. Di antara doanya adalah Allahumma a'izzil Islam. Ya Allah,
tinggikan Islam itu ya Allah dengan memasukkan ke dalam Islam satu di antara yang dua. Pertama adalah Umar bin Hisam alias Abu Jahal. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Dua ini yang selalu didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, tinggikan Islam itu dengan memasukkan ke dalam Islam satu di antara yang dua. Pertama Umar bin Hisam alias Abu Jahal. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Berapa lama doa Rasulullah itu baru dikabulkan Allah? Lebih kurang 6 tahun lamanya. Rasul saja berkehendak kepada Allah 6 tahun. Awak kok dapat minta menjelang zuhur kok. Sudah zuhur dapat sekali. Kok minta malam, pagi dapat sekali. Mau kita begitu. Ternyata Rasul 6 tahun berdoa baru dikabulkan. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah? Umar bin Khattab. Jadi intinya Umar bin Hisam alias Abu Jahal bersama Umar bin Khattab sebelum dia Umar masuk Islam sama jahilnya dengan Umar bin Hisam alias Abu Jahal. Tapi orang-orang ini berpengaruh. Ternyata Allah kabulkan doa Rasulullah, masuklah ke dalam Islam, ditunjuki Allah. Siapa? Umar bin Khattab. Semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, semenjak itulah Islam itu dikembangkan secara terang-terangan. Jemaah rahimahullah. Lalu kalau Allah berkehendak, mungkin. Kemudian Allah katakan, wa may yudlil faulaika humul khasirun, dan siapa-siapa yang disesatkan Allah, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Siapakah yang disesatkan Allah itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah zuhur rahimahullah. Yang jelas Allah menyatakan yang jadi jaminan oleh Allah untuk Allah berikan petunjuk kepada manusia itu siapa? Ya ayyuhallazina amanu fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni. Allah itu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Mana orang yang beriman? Orang-orang yang beriman yang mengembalikan permasalahan, menyelesaikan persengketaan, apapun bentuk persoalan, dia kembalikan kepada apa yang telah ditetapkan Allah. Ini yang jadi jaminan Allah untuk manusia itu diberikan petunjuk oleh Allah. Mungkinkah manusia-manusia yang menyatakan beriman disesatkan Allah? Mungkin. Kenapa? Karena iman yang mereka miliki ternyata mereka nodai. Dengan apa? Mereka menyatakan beriman tapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Artinya orang-orang yang menyatakan beriman tapi tidak beribadah, ternyata mereka tidak beribadah, itu merupakan dosa bagi mereka. Rasulullah SAW menyatakan apabila manusia itu melakukan dosa sekalipun kecil akan membekas bintik hitam pada hati manusia. Andaikan hati manusia sudah ditutupi oleh bintik-bintik hitam dosa, maka jadilah mereka orang-orang yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mencap, Allah telah menguji, Allah telah menutup hati mereka. Kenapa? Karena dosa mereka. Jadi tidak tertutup kemungkinan orang yang menyatakan beriman ternyata disesatkan Allah. Kenapa? Satu di antaranya adalah mereka
melakukan perbuatan dosa dengan tidak beribadah. Yang kedua, mungkin kalau orang-orang yang beriman itu ternyata Allah sesatkan. Mungkin kenapa? Mungkin satu sisi dia beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain mereka hancurkan ibadah mereka dengan berbuat dosa kepada Allah. Apa di antaranya? Banyak manusia-manusia yang melakukan kecurangan di dalam hidupnya. Banyak manusia-manusia yang melakukan kecurangan di dalam pergaulannya. Banyak manusia-manusia melakukan kecurangan di dalam bentuk pekerjaannya. Sekalipun mereka tetap beribadah kepada Allah, kecurangan yang mereka lakukan itu adalah suatu perbuatan yang menutup hatinya untuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jamaah zuhur rahimahullah, Allah itu berjanji untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Yang beriman yang mana? Yang mengembalikan permasalahan, menyelesaikan persengketaan apapun persoalan, hanya kepada apa yang telah ditetapkan Allah. Tapi kalaulah ibadahnya rancang, ternyata mengambil kebijakan, mengambil keputusan, atau mengambil keuntungan di atas kesusahan orang lain, atau mengambil keuntungan di atas kesakitan orang lain, atau mengambil keuntungan di atas kesusahan orang lain, ini namanya mereka itu adalah telah menodai diri mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafir. Dan siapa-siapa yang tidak menghukum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah, mereka itu kafir. Ibadahnya rancak, pemurahnya rancak, sukojo orang lain, kasih sayang luar biasa, tapi diberi keuntungan kadang-kadang dia salah bana menurut agama, tapi dek beruntung tidak mahal. Biarlah dak batu menurut agama, tapi dek layahado manfaatnya amat syuk. Betapa hebatnya yang terjadi di kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Suatu keputusan, ternyata keputusan itu dianggap tidak benar. Maka orang yang memutuskan itu diberhentikan. Hebatnya yang diputuskan tidak masalah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Dan siapa-siapa yang tidak menghukum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah, maka mereka itu zalim, kata Allah. Satu lagi kata Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Dan siapa-siapa yang tidak menghukum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah, maka mereka itu fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang zalim, orang fasik, hatinya sudah ditutup oleh Allah untuk diberikan petunjuk oleh Allah. Mereka akan disesatkan oleh Allah dengan bermacam kecurangan yang mereka lakukan. Ibadah yang mereka lakukan hanya untuk menjadikan orang percaya kepada mereka. Tapi perbuatan yang mereka lakukan hanya untuk memuluskan keinginan dan tujuannya. Ketahuilah, orang-orang yang seperti itu bukan mendapat petunjuk Allah, melainkan mereka itu menjadi orang-orang yang dilalah, disesatkan Allah. Bapak dan Ibu para jemaah yang kita muliakan, moga-moga kita menjadi hamba Allah yang selalu mendapatkan petunjuknya. Siapa mereka? Orang yang beriman, yang mengembalikan permasalahan, menyelesaikan persengketaan
hanya kepada apa yang telah ditetapkan Allah. Jangan jadi orang-orang yang disesatkan Allah. Mana? Satu sisi mereka beribadah kepada Allah, di sisi lain mereka mengingkari apa yang telah ditetapkan Allah. Orang-orang yang mengingkari apa yang telah ditetapkan Allah, bisa saja mereka menjadi orang kafir, menjadi orang zalim, menjadi orang fasik. Orang ini adalah orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah untuk diberikan petunjuk, tapi mereka menjadi orang-orang yang disesatkan Allah. Mana mereka gapai tujuannya, mereka gapai keinginannya dengan bermacam cara. Mereka tetap sampai, tapi bukan mendapatkan hidayah, tapi mendapatkan dilalah, disesatkan Allah. Moga-moga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.